Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pagi ini kita akan mengkaji hadis Rasulullah tentang satu yang melakukan fahala bagi kedua, satu yang melaksanakan fahala bagi dua. Ini yang begini-begini jarang dikaji biasanya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than ila Bani Lihyan min Hudzail faqala la yanba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Rawahu al-Imam Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi yang megah dan ternama di antara yang ternama sahabat-sahabat Nabi, meriwayatkan hadis begini. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than, mengirim pasukan tentara Rasulullah ila Bani Lihyan, kepada sebuah daerah perkampungan Bani Lihyan. Bani Lihyan Bani Lihyan ini termasuk min Hudzail, dari suku Hudzail. Bani Lihyan ini daerah termasuk daripada suku Hudzail. Contoh, kita ngirim seseorang ke daerah Kulon. Kulon itu termasuk wilayah Sunda, begitu. Kulon itu termasuk wilayah Sunda. Bani Lihyan itu termasuk wilayah suku Hudzail. Dikirim tentara oleh Rasulullah ke situ. Ya, tentunya ada yang dipertahankan. Faqala, Rasulullah bersabda, la yanba'ith min kulli rajulaini. Di rumahmu berapa orang ada laki-laki yang sudah dewasa? Ada 2 di rumah. Kalau ada 2, ambil 1. Mas gabung dalam tentara, perkuatkan tentara. Kalau ada 2 orang di rumah, ambil 1. Ya. Yang satu lagi jaga rumah. Dan keperluan rumah tangga. Yang satu turun ke medan tempur untuk membela Islam. Wal ajru, fahala yang didapat oleh orang yang keluar bergabung dalam tentara, fahala yang didapatkan oleh orang itu bainahuma, untuk dia dan untuk yang menjaga rumah. Hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya apa? Apabila seorang ibu rumah tangga tidak bisa salat di masjid subuh-subuh begini umpamanya dengan suaminya. Kenapa? Karena ada anak kecil, karena dia ada tamu di rumah, dan uzur yang lainnya, atau dia harus menjaga rumah karena rumah sedang diperbaiki, belum ada jendela atau enggak ada pintu, kan perlu pertahanan di rumah. Suaminya yang pergi ke masjid untuk salat subuh,
Suaminya yang berzikir di masjid setelah salat subuh. Suaminya yang mendengar ceramah dan tausiah setelah salat subuh di masjid. Suaminya niat i'tikaf, pahala segudang seabrek untuk suaminya. Jangan dipikirkan itu milik suami 100%, tidak. Wal ajru bainahuma. Pahala yang dinikmati oleh suami itu seabrek, begitu banyak, bagi dua. 50-50. 50% untuk suaminya, 50% untuk istrinya karena menjaga rumah. Jawab serentak jelas. Kalau dia menjaga rumah. Tapi kalau istrinya malas keluar, kagak dapat tuh. Itu kagak dapat tuh. Kalau istrinya memang orang tidak senang dengan agama, kagak dapat. Tapi kalau istrinya mau juga keluar dengan suaminya, anak yang tua mau keluar dengan bapaknya ke masjid, kata bapaknya, kamu tinggal di rumah. Ada apa-apa nanti, makmu kurang sehat. Ada kepentingan, akhirnya dia tinggal di rumah. Wal ajru, fahala yang digotong oleh suaminya, fahala salat qabliyah subuh, lebih hebat daripada dunia dan isi-isinya, diberikan kepada suaminya, kepada yang datang ke masjid. Kemudian pahala berjamaah subuh, subhanallah, pahala zikir setelah subuh, kemudian pahala i'tikaf dalam masjid, pahala mendengar ceramah subuh begini. Allahu Akbar, pahala itu seabrek, luar biasa banyaknya, diberikan kepada orang yang datang ke masjid. Jangan Anda pikir milik Anda. Anda memiliki 50%, 50% lagi kepada orang yang bertugas di rumah untuk menjaga rumah. Kalau bukan karena itu, dia akan pergi juga ke masjid. Jawab serentak jelas. Makanya, maaf, hidup ini gotong royong, hidup ini bekerja sama. Bagi-bagi. Pak Bunadi ini contoh terakhir. Pak Bunadi, Pak Ipin dan teman-temannya sibuk dengan kue, sibuk dengan air, sibuk dengan lesek manasin air. Enggak sempat mendengar kajian. Pahala yang didapat oleh kita ini semuanya, kalau betul-betul Pak Bunadi sibuk dengan Ipin di sana bagi-bagi uang. Siapa yang bilang bagi-bagi uang? Bagi-bagi duit. Bagi-bagi apa tadi? Kue, buat kue, nggak sempat mendengar kajian. Jawabannya pahala kita 50-50. Dia harus dapat, kita harus dapat. Kalau begitu, hidup ini adalah gotong royong, hidup ini adalah kerja bakti, hidup ini bekerja sama, tidak milik kita semuanya, walaupun pahala yang dapat dalam masjid ini. Jawab serentak jelas. Contoh yang terakhir, istri kita kenapa enggak masuk ke masjid bersama kita? Kan boleh. Kenapa dia enggak? Padahal dia tidak bawa fitnah. Jawabannya malas. Itu enggak dapat. Oh, dia menjaga rumah, itu dapat. Oleh karena demikian, saudaraku seiman dan seakidah, ayo kita kejar fastabiqul khairat, mendapat pahala begitu banyak dengan salat subuh berjamaah seperti ini. Ini saya kadang-kadang kalau ingat pahala subuh begini, ya Allah ya Latif, lihatlah kalau lihat nanti di hari akhirat siapa penghuni surga Allah. Kalau saya berani menjawab, lihatlah di subuh-subuh itu salatnya di mana. Itu kelihatan. Masa orang salat di masjid tidak mendapat surga, yang salat di rumah sendirian enggak kemana-mana dapat surga? Saya enggak mau. Yang ke masjid itu akan lebih prioritas mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Semangat jelas? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.